Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafa Maulana Akbar dari SMK Negeri 1 Majak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan sistem operasi Linux. Materi-materi yang akan kita bahas, yang pertama ada sistem operasi. Itu pengertian sistem operasi dan jenis-jenisnya. Yang kedua ada Linux Everywhere, itu contoh pemanfaatan Linux dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada open dan closed source, yaitu perbedaan lisensi open source dan closed source. Yang keempat ada distribusi Linux, yaitu 3 keluarga besar distribusi Linux. Yang kelima ada arsitektur Linux, yaitu 7 lapisan penyusun arsitektur Linux. Dan yang keenam atau yang terakhir ada CLI dan GUI, perbandingan antarmuka berbasis teks dan grafis. Nah, selanjutnya ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak lapisan pertama yang dimuat ke memori komputer saat booting. Setelah sistem operasi aktif, ia menjalankan layanan inti bagi semua perangkat lunak lain yang berjalan di atasnya. Jenis-jenis sistem operasi ada yang pertama ada standalone, yaitu berjalan mandiri pada satu perangkat. Yang kedua ada live CD, yaitu berjalan langsung dari media tanpa instalasi. Yang ketiga ada embedded, yaitu tertanam pada perangkat khusus. Dan yang keempat ada jaringan, mengelola sumber daya dalam sebuah jaringan. Nah, selanjutnya ada Linux are everyday and everywhere, yang artinya Linux ada di mana-mana. Linux dipakai setiap hari tanpa kita sadari. Berikut proses-proses yang berjalan di baliknya. Proses yang pertama ada RTOS. Sistem operasi real time atau RTOS berbasis Linux pada penerbangan atau pesawat. Yang kedua ada router OS, sistem operasi router untuk akses internet, contohnya Mikrotik. Yang ketiga ada Smart TV OS, digunakan pada pembuatan sistem Smart TV. Yang keempat ada web server. Mayoritas web server di internet berjalan di atas Linux. Dan yang terakhir ada Android. Android menggunakan kernel Linux sebagai fondasinya. Nah, selanjutnya ada open source dan closed source. Open source adalah label atau lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasi atau dikontrol oleh satu individu maupun satu lembaga. Contohnya adalah Linux. Sedangkan closed source, pengembangan dan lisensinya dimiliki serta dikontrol oleh satu individu atau satu lembaga tertentu. Contohnya ada Macintosh, Microsoft, Adobe, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Linux distribution, distribusi Linux. Distribusi Linux adalah sistem operasi siap pakai yang dibangun di atas kernel Linux, lengkap dengan perangkat lunak, GUI, dan pengelola aplikasi. Ada 3 keluarga besar distribusi Linux, yaitu yang pertama ada Debian Family, turunannya adalah Ubuntu, Lubuntu, dan lainnya. Yang kedua ada Red Hat Family, turunannya adalah XenOS, Fedora, dan lainnya. Dan yang terakhir ada SUSE Family, turunannya adalah OpenSUSE. Nah, selanjutnya ada Linux arsitektur atau arsitektur Linux. Yang pertama ada kernel, yaitu jantung sistem operasi tersimpan sebagai file di bus. Bila dihapus, Linux tidak dapat diboot. Yang kedua ada library, yaitu kumpulan fungsi atau kelas yang dibutuhkan program aplikasi. Yang ketiga ada shell, menerima input perintah dari user, tidak terikat pada GUI. Yang keempat ada X-Windows, yaitu library khusus untuk tampilan GUI di Unix atau Linux. Yang kelima ada Windows Manager, mengatur posisi jendela aplikasi di layar. Contohnya ada ICE, VM, dan GNU Tab. Yang keenam ada Desktop, antarmuka langsung ke user. Contohnya ada KDE, GNOME, XFCE, dan XFCE. Dan yang terakhir ada aplikasi, yaitu lapisan teratas.
Contohnya ada Gedit, OpenOffice, dan Firefox. Nah, selanjutnya ada CLI dan GUI. CLI atau Command Line Interface adalah antarmuka berbasis teks. User mengetik perintah, komputer memproses, lalu menampilkan hasil sebagai teks. Contohnya adalah terminal, CMD, dan PowerShell. Kelebihannya di sini adalah ringan dan hemat RAM atau CPU, cepat untuk tugas berulang via script, kontrol penuh hingga level sistem, dan kekurangannya ada kurva belajar tinggi dan tampilan teks polos. Sedangkan GUI atau Graphical User Interface antarmuka berbasis visual, icon, jendela, tombol, dan menu. User klik atau sentuh, komputer merespon. Contohnya adalah Windows, macOS, Android, GNOME, dan QDA. Kelebihannya di sini ada user friendly dan intuitif untuk pemula, mudah dipelajari tanpa menghafal perintah. Dan kekurangannya adalah butuh lebih banyak resource hardware dan beberapa pengaturan lanjutan tersembunyi. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.